Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang saya hormati dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara mengisi atau menyusun sasaran kerja pegawai tahun 2021, di mana SKP ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang yang berstatus ASN atau PNS. Nah, untuk video tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi SKP tahun 2021 untuk memudahkan kita dalam menyusun SKP secara mandiri. Baik, kita buka saja aplikasinya. Di video tutorial yang lalu saya sudah memberikan juga tutorial tentang bagaimana cara menyusun PKG. Jadi PKG ini berhubungan erat dengan penyusunan SKP. Baik, ini saya menggunakan aplikasi yang berbasis Microsoft Excel. Kalaupun misalnya Anda menggunakan aplikasi yang lain juga boleh, karena di sini saya hanya memberikan tutorial tentang cara menyusun sasaran kerja pegawai. Jadi kalau Anda mau menggunakan aplikasi yang lain silahkan, tapi untuk kali ini saya menggunakan aplikasi SKP yang kebetulan saya buat sendiri. Baik, tampilan pertama dari aplikasi ini seperti biasa, kita harus mengisi identitas sekolah, mulai dari nama sekolah, kemudian alamat, instansi, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan tahun di mana SKP itu dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, ada panduan aplikasi. Ini juga bisa kita baca sebagai panduan dalam mengisi aplikasi ini. Terus selanjutnya di menu database guru. Nah, bagi guru yang ingin menyusun SKP secara kolektif dalam satu sekolah harus mengisi database ini secara lengkap. Jadi mulai dari nama, NIP, kemudian pangkat atau golongan. Pangkat atau golongan ini bisa dipilih pangkat apa yang menjadi pilihan kita. Kemudian jabatan guru, jenis guru, tugas, kemudian jangka waktu penilaian, biasanya 12 bulan. Terus status PNS ini juga di sini ada pilihan dari PNS, CPNS, honorer, dan P3K. Kemudian selanjutnya penilaian kinerja. Nah, nilai penilaian kinerja ini kita cantumkan sesuai dengan hasil PKG kita yang kita buat sebelumnya. Kemudian jumlah jam mengajar, jumlah jam maksimal, kemudian tugas. Nah, di sini ada tugas tambahan. Di sini bisa juga kita memilih apakah tugas tambahan itu sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kebetulan saya ingin mencontohkan di sini sebagai wali kelas atau guru mapel. Nah, untuk guru kelas atau wali kelas atau guru mapel, di sini ada info bahwa jika Anda punya tugas tambahan ini harus diisi lengkap. Tapi kalau Anda adalah wali kelas, dikosongkan saja. Jadi kalau untuk wali kelas ini nilai PK atau nilai PK maksimal itu dikosongkan. Selanjutnya identitas penilai. Di sini diisi nama guru yang menilai, apakah yang menilai itu adalah kepala sekolah atau guru senior yang ada di sekolah kita. Kemudian NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan selanjutnya identitas atasan penilai. Nah, setelah semua ini diisi secara lengkap, lalu kita beralih ke menu identitas PNS. Nah, di identitas PNS ini akan secara otomatis akan terisi. Jadi kita tinggal memilih nama guru melalui spin button ini atau tanda segitiga ke bawah dan ke atas untuk memilih
nama guru yang kita akan susun SKP-nya. Nah, selanjutnya ke menu sasaran kerja pegawai. Jadi di menu identitas PNS ini kita memilih satu nama guru, lalu kita beralih ke menu sasaran kerja pegawai. Nah, untuk sasaran kerja pegawai ini adalah format yang disusun di awal tahun. Jadi saya ulang kembali, ini adalah format yang disusun di awal tahun yang menjadi rencana kita dalam 1 tahun ke depan. Nah, untuk mengisi ini tentu yang kita isi adalah yang sesuai dengan kegiatan atau tugas kita di sekolah. Ini saya kosongkan dulu. Nah, di awal kita memilih bahwa tugas kita di sekolah itu adalah sebagai guru atau wali kelas, maka yang diisi itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wali kelas. Nah, yang diisi itu adalah kolom yang berwarna kuning, jadi yang lain tidak usah dipedulikan karena itu akan secara otomatis terisi. Jadi misalnya saya contohkan untuk wali kelas. Nah, setelah itu format ini kita tutup sehingga akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang kita isi. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak diisi itu akan secara otomatis akan terhide atau tersembunyikan. Nah, setelah itu baru kita pindah ke pengukuran. Nah, di pengukuran ini di bagian target ini akan secara otomatis sesuai dengan apa yang kita isi di sasaran kerja pegawai. Jadi ini akan secara otomatis. Jadi yang kita isi di sini adalah realisasi yang kolom warna kuning. Jadi ini bisa kita tutup dan kita isi sesuai dengan apa yang kita isi di sasaran kerja pegawai. Jadi kita coba mengisi, misalnya di realisasi misalnya 2, kemudian ini juga 2, ini juga 2, kemudian ketika Anda mengikuti diklat misalnya yang direncanakan cuma 3, ternyata yang di realisasinya cuma 2, tidak bisa diisi 2. Kemudian KKG-nya 4, seterusnya seminarnya 2 dan karya tulisnya 1. Terus yang anggota PGRI 1. Nah, selanjutnya kita isi kualitas mutu dan waktu. Nah, misalnya kita isi 85, 80, 85, 70, 75, 85, 80, 80, 85.
waktunya biasanya 12 bulan. Ya. Nah, setelah itu baru kita beralih ke menu penilaian perilaku kerja. Nah, untuk mengisi ini cukup mudah karena ini akan secara otomatis terchecklist pada saat kita mengklik nilai-nilai yang kita inginkan. Ya, mulai dari aspek orientasi pelayanan, jadi langsung diklik saja, nah akan secara otomatis terchecklist sendiri. Kemudian yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat disiplin, dan yang kelima kerjasama. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi format ini, baru kita ke menu penilaian prestasi. Nah, di menu penilaian prestasi ini juga akan secara otomatis terisi secara lengkap. Nah, setelah penilaian prestasi ini terisi secara lengkap, maka penyusunan SKP ini sudah dianggap selesai. Dan di aplikasi ini ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat menyimpannya dalam format PDF yang akan secara otomatis tersimpan di folder yang sudah disiapkan. Kemudian pilihan yang kedua, kita dapat mencetak atau print out file yang sudah kita isi dan akan secara otomatis tercetak pada saat laptop kita tersambung dengan print. Kemudian yang pilihan yang ketiga, kita dapat menyimpannya dalam format Excel. Baik, kita coba yang pertama, kita menyimpannya dalam format PDF. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ini akan membuat file baru dalam format PDF dan secara otomatis akan tersimpan di folder yang sudah tersedia, di folder SKP. Ya. Kemudian yang kedua, kita dapat mencetak. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, upayakan kalau mau mencetak atau print out, laptop kita harus tersambung dengan print. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita dapat menyimpannya dalam format Excel. Nah, sama seperti format PDF tadi, format Excel ini akan tersimpan otomatis di folder yang sudah disiapkan. Jadi di sini ada keterangan file hasil generat tersimpan dengan nama Arding SPDSD di folder file SKP. Silahkan cari di lokasi file ini berada. Terima kasih. Nah, kita bisa cari di folder yang sudah disiapkan. Itu akan secara otomatis tersimpan di situ. Nah, selanjutnya kita pilih guru yang kedua atau di nomor urut yang kedua. Lalu kita lakukan kembali penyusunan SKP mulai dari sasaran kerja pegawai, pengukuran, penilaian kerja, dan seterusnya disimpan kembali dengan 3 pilihan ini. Dan selanjutnya pindah lagi ke guru yang ketiga. Begitulah seterusnya sampai semua database atau semua guru yang ada di database ini telah selesai SKP-nya. Terima kasih. Sampai di sini tutorial kali ini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.